Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kuliah sistem pertanian terpadu pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pengertian peran dan manfaat dari sistem pertanian terpadu, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Dari perkuliahan ini, capaian pembelajaran lulusan seperti berikut, yaitu bekerja sama, mahasiswa bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu mampu mengelola dan meningkatkan kinerja pengolahan peternakan yang berwawasan kesejahteraan hewan dan kelestarian lingkungan berdasarkan analisis ancaman, kesempatan, kelemahan, kekuatan manajemen peternakan yang ada. Lanjut saja langsung ke capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mata kuliah ini diharapkan membentuk lulusan yang mampu memutuskan sistem pertanian terpadu yang cocok dibangun pada kondisi lingkungan tertentu dengan menggunakan ternak sebagai komponen di dalamnya. Lalu kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi pentingnya sistem pertanian terpadu. Baik saudara-saudara sekalian, dimulai dengan pengertian bahwa pengertian dari sistem pertanian terpadu yaitu merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan subsektor pertanian, yaitu ada tanaman, ternak, ikan, mungkin nanti juga bisa perkebunan, pariwisata ya, pengembangannya bisa seperti itu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya. Baik itu lahan, manusia, faktor tumbuh, kemandirian, kesejahteraan petani dan yang berkelanjutan. Nah, ini sistemnya cenderung tertutup terhadap masukan dari luar. Mengapa demikian? Karena sistem pertanian terpadu ini memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Jadi seharusnya hampir kita itu tidak tidak perlu menggunakan sumber daya dari luar. Contohnya apa? Yaitu seperti penggunaan bahan kimia ya untuk pupuk atau mungkin obat-obatan untuk ternak. Nah, semuanya jika peternakan, pertanian, perikanan, kehutanan ya itu diintegrasikan, maka semuanya ada di situ ya. Bahkan untuk ternak itu bisa dicukupi dari pertanian ya, pertanian pun misalkan mereka butuh pupuk itu bisa dicukupi dari limbah peternakan, baik itu berupa feses maupun urin. Lalu arah perkembangan pertanian tropika dewasa ini, pertanian indigenous ya, kita selama ini melakukan ya pertanian indigenous, pertanian yang biasa dilakukan di Indonesia itu entah itu yang bersifat konvensional, entah itu yang bersifat industrial ataupun bersifat modern gitu ya. Semuanya hampir tidak ramah lingkungan. Kenapa? Karena kita sangat ketergantungan dengan bahan kimia ya, sangat ketergantungan dengan bahan kimia. Mengapa demikian? Karena pertumbuhan manusia yang semakin cepat, maka kebutuhan pangan, kebutuhan protein asal hewani itu pun kan semakin banyak ya, permintaan semakin banyak, maka kita pun pemenuhannya harus semakin banyak guna mencukupi. Nah, untuk mencukupi itulah maka banyak peternakan, pertanian yang menggunakan sistem cepat mungkin ya, biar gimana caranya biar pangan atau tanaman pangan atau mungkin ternak itu cepat dipanen. Nah, salah satu caranya adalah penggunaan bahan kimia gitu ya. Penggunaan bahan kimia agar lebih cepat. Selain itu, ketidakramahan sistem pertanian yang terjadi saat ini adalah pergeseran lahan pertanian ke perbukitan, lalu ke kehutanan ya. Jadi bergeser sekarang menjadi lahan pertanian. Lalu lahan pertaniannya kemana? Lahan pertanian yang dekat-dekat kota itu hampir digunakan untuk perumahan ya, entah itu perumahan, industri, lalu jalan ya untuk transportasi dan lain sebagainya. Jadi semakin kesini semakin bergeser fungsi dari lahan ya, semakin bergeser. Yang kehutanan digeser oleh pertanian, yang pertanian digeser oleh perumahan dan industri gitu ya. Sehingga sekarang semakin susah. Nah, karena semakin susah itulah maka pertanian semakin berpikir gimana caranya biar produksinya bisa tetap terpenuhi ya. Salah satu caranya adalah penggunaan bahan kimia. Namun ya demikian bahwa bahan kimia itu tidak ramah lingkungan. Lalu pertanian konvensional yang biasa digunakan saat ini seperti ini gambarannya, bahwa tidak ramah lingkungan ya, penggunaan pestisida buatan, pupuk anorganik, lalu cenderung penggunaan lahan itu tidak efisien. Kenapa? Karena ya pertanian konvensional sekarang membutuhkan lahan yang sangat luas ya.
membutuhkan lahan yang sangat luas. Harusnya ini agak bergeser, gimana caranya penggunaan lahan itu tidak terlalu banyak. Karena apa? Karena penggunaan lahan yang terlalu banyak, maka mau tidak mau subsektor pertanian itu akan menggeser lahan perkebunan, kehutanan ya. Karena ya lahan-lahan pertanian, lahan kosong sekarang udah hampir digunakan oleh perumahan dan industri ya, bahkan untuk jalan tol ya, untuk akomodasi dan lain-lain. Jadi tidak efisien, harus ada alternatif gimana caranya biar pertanian ke depannya itu penggunaan lahannya menjadi efisien. Jadi tidak secara horizontal gitu ya. Selanjutnya tidak mandiri. Kenapa tidak mandiri? Ya karena kalau kita lihat peternak ya atau petani Indonesia itu cenderung mungkin kebanyakan buruh ya. Bukan petani sebenarnya, tapi mereka buruh tani. Jadi mereka tidak memiliki lahan yang mereka gunakan ya lahan orang lain biasanya gitu ya. Bergesernya lahan pertanian ke perbukitan seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya, adanya konversi lahan pertanian jadi pemukiman, industri dan pabrik seperti gambar yang ada di kanan ini ya, bisa dilihat semakin ke sini perumahan itu semakin naik ke gunung gitu ya, bahkan di gunung-gunung itu udah ada perumahan, bahkan yang mungkin tadinya itu hutan ternyata zaman sekarang itu bisa ada rumah di sana gitu, bisa ada rumah, bisa ada pertanian mungkin ya, karena adanya pergeseran alih fungsi lahan. Baik, ciri-ciri pertanian terpadu. Pertama, pengelolaannya secara luas dan komprehensif. Maksud luas di sini ya bukan karena lahannya yang luas, tapi luang lingkup kerjanya itu luas. Jadi misal peternak ya tidak hanya menangani ternak saja, atau mungkin pertanian ya tidak hanya petani itu hanya bertani padi saja, tapi mereka bisa saling mengintegrasikan ya. Jadi misal sekarang peternak itu nanti di belakangnya memiliki sawah atau mungkin memiliki kebun buah-buahan di mana kotoran yang digunakan oleh ternak itu bisa digunakan untuk pupuk tanaman buahnya. Lalu berorientasi pada produktivitas, efisiensi berkelanjutan dan diterima secara sosial serta menguntungkan secara ekonomi. Mengapa bisa seperti ini? Saya rasa pertanian terpadu itu akan membentuk suatu pertanian yang efisien. Ya, karena apa? Karena menggunakan konsep zero waste, di mana hampir tidak ada limbah yang digunakan, mungkin ya. Hampir tidak ada limbah yang dibuang, tapi limbah itu digunakan untuk kegunaan yang lain. Meskipun misal kayak kotoran hewan, ya ngapain, kotoran hewan sudah tidak bisa digunakan lagi untuk di sektor peternakan. Namun kotoran hewan ini akan sangat bermanfaat di sektor pertanian untuk dijadikan pupuk, sehingga bisa mengurangi kebutuhan dari pupuk kimia. Lalu suatu sistem yang mandiri, di mana sistem dapat berjalan dengan baik tanpa ketergantungan bantuan dari luar sistem. Maksud dari bantuan dari luar sistem ini entah itu mungkin dari segi pembiayaan ya. Jadi petani kan selama ini mungkin saja di beberapa tempat untuk memenuhi kebutuhan pupuk itu ya bisa saja pinjam dulu ke koperasi atau mungkin ke bank untuk pembelian pupuk, bibit dan lain sebagainya. Untuk kedepannya petani ini bisa menggunakan pupuk organik yang ada di peternakan ya, sehingga mereka bisa mengurangi atau bahkan sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia gitu ya. Gitu. Lalu sistem dapat diukur dan dievaluasi ya dengan beberapa tahapan. Seharusnya bisa dihitung ya dari sistem pertanian terpadu ini, bisa diukur pendapatannya nanti menjadi berapa ya, kontribusi dari peternakan seperti apa, lalu di pertaniannya pun bagaimana. Berikut adalah salah satu contoh sistem pertanian terpadu antara peternakan dengan jagung. Ini menjadi sistem integrasi yang paling umum dan paling menguntungkan saya rasa, karena potensi dari limbah jagung ini sangat besar untuk dijadikan sebagai pakan ternak ya. Pertama, jerami jagung digunakan sebagai pakan ternak, dapat dibuat menjadi silase ya. Jadi jerami jagung kalau sudah dipanen jagungnya itu kan pasti ada batang, ada daun. Nah, itu semua dibabad habis ya, dicacah, bisa disilase atau difermentasi untuk kebutuhan pakan ketika masa sulit. Biasanya kan saat kemarau itu jadi lebih sulit. Nah, ini bisa menggunakan pakan dari silase limbah tanaman jagung. Sebelum jadi pakan atau diolah, biasanya jerami jagung dicacah. Nah, ini seperti yang saya sebutkan barusan. Jadi dicacah terlebih dahulu lalu digunakan sebagai pakan ruminansia, bisa untuk sapi, domba, kambing. Limbah berupa feses nantinya dari kegiatan beternak itu akan menghasilkan limbah berupa feses. Nah, limbah dari feses ini sebenarnya
kalau pengen lebih bermanfaat, jangan langsung digunakan sebagai kompos, tapi gunakan dulu untuk sebagai pembangkit energi, mungkin ya, bahan energi lah. Jadi bisa kita buatkan dulu biogas ya, sehingga nanti dari gas metan itu yang dihasilkan oleh fermentasi ya, selama kotoran itu ditampung di dalam digester, itu akan menghasilkan energi untuk kebutuhan rumah tangga, energi panas tentu ya, untuk menggoreng dan lain-lain, mengganti gas ya, bisa mengganti gas. Nah, nanti dari proses biogas itu akan menghasilkan yang namanya biosluri. Biosluri ini adalah padatan ya dari hasil fermentasi yang dilakukan selama pembuatan biogas di digester. Nah, itu akan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai pupuk karena dia pasti sudah terfermentasi dengan baik ya selama di digester. Ketika dia sudah mengendap, itu dia sudah terfermentasi dengan baik sehingga sudah tidak ada lagi proses fermentasi yang terjadi. Ketika dia dikeluarkan dan digunakan sebagai pupuk, itu menjadi pupuk yang sangat bagus ya, karena sudah tidak ada fermentasi yang terjadi di sana, isinya tinggal hara-hara yang memang sangat siap diserap oleh tanaman gitu ya. Nah, ini akan membentuk suatu integrasi di mana saling menguntungkan, dan di tengah-tengah perjalanannya ini bisa dijadikan sebagai sumber energi tambahan untuk rumah tangga. Ini merupakan salah satu poster ya, di mana contoh dari integrasi antara peternakan, pertanian, perikanan ya, di mana di sini ada rumah. Di sini ada rumah peternak ya, di belakang rumahnya ada pengolahan kompos, ada kandang kerbau, mungkin kandang kambing, kandang domba, di pinggirnya ada kolam, lalu mereka juga menanam sayuran, menanam padi ya, di mana di sini ada saling berketerikatan ya. Mungkin bisa kita lihat dari pemeliharaan ternak di sini, dari kerbau ya, dari kerbau itu masuk mungkin nanti ke kompos ya, dari kompos ini dijadikan untuk bisa untuk kolam ikan ya, dari kompos ini mungkin sebagai tambahan mikroba nanti di dalamnya, lalu jadi pupuk juga ya, nanti pupuk ini menyuburkan tanamannya berbuah ya, lalu dari hasil budidaya buah itu nanti budidaya buah atau sayuran atau padi itu akan dihasilkan limbah, di mana limbahnya berupa dedaunan atau hijauan, ini bisa dijadikan sebagai pakan. Ya, bahkan dari padi ini tidak hanya hijauannya yang bisa dijadikan pakan ternak ruminan, tapi seperti dedaknya, bekatulnya ini bisa dijadikan pakan itik, bisa dijadikan pakan ikan juga gitu ya. Ini salah satu contoh pertanian terpadu di suatu lingkungan yang terpadu ya. Jadi ini bisa bisa melaksanakan pertanian tentu dengan tanpa bantuan dari luar, entah itu bahan kimia ya, entah itu mungkin pinjaman, karena semuanya sudah dapat dicukupi dari lingkungannya sendiri. Ini juga sama, ini hanya lebih sederhana saja. Jadi ada rumah di mana dia memiliki ternak ya, memiliki ikan dan memiliki kebun sayuran ya, lalu ada lahan hijauan di sini sebagai pakan utama ya, diberikan kepada ternak, masuk dari kotoran ternak ini menghasilkan kotorannya dijadikan biogas, dari biogas dijadikan biosluri ya, di sini untuk pemanfaatan sayuran dan perikanan, lalu nanti ya sayuran buah-buahannya, ikannya dimakan oleh peternak atau yang memiliki lahan farmnya tersebut. Komponen sistem pertanian terpadu di sini pertama ada manusia, ada peternakan, ada perikanan, ada tanaman, semuanya bergabung menjadi satu, membentuk suatu cycle di mana saling membutuhkan, teman-teman ya. Manusia di sini tentu membutuhkan pangan, membutuhkan keuntungan finansial, membutuhkan energi, membutuhkan listrik, semuanya bisa terpenuhi dari pengelolaan peternakan pertanian terpadu. Ya, dari pangan manusia bisa menanam di mana dari tanaman tersebut bisa mencukupi kebutuhan energi untuk dirinya sendiri ya, untuk makannya sendiri. Dari perikanan juga, dari kita beternak juga, misal kita iseng nernak ayam atau mungkin domba gitu, suatu saat itu bisa dipotong untuk
kita makan ya, kita menanam padi pun padinya nanti jadi beras-berasnya kita makan, kita melihara ikan, misal ikan nila di dalam kolam, itu ikannya bisa kapanpun bisa kita pancing kalau misalkan kita mau makan gitu ya. Nah, selain itu untuk memenuhi pertumbuhan tanaman itu kan bisa kita support dari sektor perikanan, entah itu airnya bisa dari kolam ikan ya, airnya untuk nyiram bisa dari kolam ikan, lalu pupuknya bisa dari sektor peternakan. Nah, dari peternakan ini akan menghasilkan susu, daging dan lain-lain, telur mungkin itu bisa dijadikan sumber pangan untuk manusia. Menjadi pergerakan ekonomi juga, karena tentu kalau misalkan kelebihan itu bisa dijual ke luar gitu ya, sehingga menghasilkan tambahan penghasilan bagi petaninya atau bagi manusia yang memelihara. Nah, kotorannya itu nanti dijadikan pupuk untuk tanaman dan mungkin juga bisa dijadikan pakan ikan ya jika diolah terlebih dahulu. Ini berulang lagi. Jadi sistem pertanian terpadu itu akan menghasilkan, tentu akan menghasilkan food ya. Selain itu juga jika kita mengelolanya dengan baik, maka kita juga bisa menghasilkan fertilizer ya, entah itu mungkin pupuk ya, fertilizer pupuk, bisa pupuk cair, bisa pupuk kompos, pupuk padat, bahkan kita juga bisa membuat dari urin ternak itu menjadi pestisida gitu ya. Bisa ya, semuanya bisa dilakukan sehingga kita tidak membutuhkan lagi, hampir tidak membutuhkan lagi bahan kimia untuk kegiatan yang akan kita lakukan jika kita membentuk suatu sistem pertanian terpadu. Selain itu juga menghasilkan fuel ya, atau bahan bakar untuk kompor ya, karena bisa menghasilkan biogas dan juga bisa menghasilkan feed ya, feed untuk ternak, di mana limbah-limbah dari hasil kita budidaya tanaman itu dijadikan pakan. Ya, lalu nanti dari pakan tersebut menumbuhkan peternakan, menumbuhkan perikanan, sehingga nanti bisa kita manfaatkan juga entah untuk makan kita sehari-hari atau mungkin untuk dijual juga. Manfaat dari sistem pertanian terpadu ini, pertama tentu tidak memerlukan input dari luar, atau mungkin inputnya sangat minimal ya. Karena apa, semuanya sudah dicukupi ya dari apa yang ada di ruang lingkup kita. Lalu karena adanya daur ulang di antara organisme penyusun. Nah, semua limbah-limbah yang dikeluarkan itu bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan kembali. Ya, entah itu limbah ikan, limbah pertanian, limbah peternakan juga bisa dimanfaatkan kembali sehingga mampu menjaga ekosistem di dalamnya sehingga berkelanjutan. Semuanya membentuk cycle terus-terusan muter aja di situ-situ gitu ya. Ya, pakan nanti dicukupi dari pertanian ya, pupuknya masuk lagi pertanian, tumbuh masuk lagi ke peternakan, terus aja seperti itu cycle-nya ya, sehingga ya berkelanjutan gitu. Selanjutnya, resiko pencemaran menjadi rendah karena ya hampir tidak menggunakan bahan kimia, di mana bahan kimia ini dia bisa merusak ekosistem yang ada di dalam tanah menjadi cepat rusak ya, cepat kering gitu ya, karena terlalu tingginya bahan kimia di dalam tanah. Selain itu juga pertanian organik ini bisa meningkatkan kesehatan pada tanaman, meskipun mungkin awalnya itu akan terasa sangat sulit, tapi lama kelamaan tentu akan menjadi lebih bagus dan menjadi lebih sehat bagi tanaman sendiri ataupun bagi kita yang mengkonsumsi gitu. Justru jika kita terlalu sering menggunakan bahan kimia gitu ya, maka mikroba-mikroba atau mungkin kapang ya, hama-hama itu justru lebih tahan loh lama-lama itu ya, bisa resisten. Jadi bisa tahan terhadap bahan kimia, dan itu akan sangat membahayakan. Karena setiap hari pasti penggunaan bahan kimia yang digunakan itu dosisnya akan terus meningkat. Ya, karena mikroba atau mungkin patogen yang ada di sekitaran tanaman itu akan terus beradaptasi sehingga lebih kebal. Sehingga ya akan terus-terusan meningkatkan dosis, dan itu akan membahayakan bagi kita yang memakan dari hasil tumbuhan tersebut. Biodiversitas atau keragaman hayati meningkat dengan penggunaan sumber daya lokal ya, peningkatan fiksasi N, nitrogen mudah dibentuk dan diserap ya karena adanya proses degradasi. Lalu hasil samping bahan bakar biogas untuk rumah tangga ya. Jadi kotoran itu dijadikan biogas dan itu untuk rumah tangga, sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimum.
Nah, ini skema contoh lagi seperti yang tadi di awal saya sampaikan terkait integrasi antara pertanian jagung dengan peternakan. Eh, Ya intinya seperti ini ya, intinya seperti ini, kita membutuhkan telur, daging dan lain-lain, kita beternak ya, lalu kita juga membutuhkan pakan. Nah pakannya ini kita bisa manfaatkan dari limbah hasil budidaya jagung ya, masuk ke pabrik untuk dijadikan silase biasanya ya, dijadikan dulu silase biar mudah dicerna oleh ternak, lalu jadikan pakan ternak, nanti ternak menghasilkan daging, susu. Nah, telur ya ini dimana menjadi pendapatan utama bagi peternak ya. Lalu kotorannya dijadikan biogas, menjadi bioseluri, dan untuk menyubur bioseluri tersebut dijadikan pupuk ya pada tanaman jagung. Kalau ini bentuk integrasi antara padi dengan ternak, hampir sama dengan apa yang terjadi pada jagung ya. Bahkan mungkin di pedesaan yang memiliki kerbau ya untuk membajak sawah. Nah selain kerbaunya itu ya dimanfaatkan kotorannya, tapi tenaganya juga bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah, sehingga kita mengurangi biaya untuk mencangkul ya, mengurangi biaya untuk pembelian solar mungkin ketika kita biasa menggunakan apa itu traktor ya, traktor membutuhkan solar. Nah ini bisa dikurangi dengan penggunaan kerbau. Biasanya di desa-desa yang lereng-lereng masih menggunakan tenaga hewan ya, atau tenaga kerbau untuk membajak sawah, karena untuk menggunakan traktor biasanya itu agak lebih sulit. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan ya, sehingga kita bisa mengurangi pengeluaran seperti pengeluaran untuk bahan kimia, untuk bahan bakar ya, lalu untuk pestisida dan lain-lain, itu bisa dimanfaatkan pada memanfaatkan cycle yang kita punya antara pertanian, peternakan dengan perikanan. Baik, tugas dari mata kuliah ini, buatlah konsep inovatif integrasi ya, peternakan, pertanian, perikanan. Boleh silakan dibuat menggunakan PowerPoint, dibikin sebagus mungkin, atau mungkin Canva ini jadi tugas individu, di mana nanti tolong dikumpulkan dalam bentuk PDF ya, di Elita ya, paling telat pada hari ini pukul 2, berarti pukul 23.59 ya, atau hampir jam 12 malam pada hari ini. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.